Apa itu overthinking? Overthinking bukanlah sekedar berpikir, karena berpikir itu membantu untuk membuat sebuah keputusan. Akan tetapi overthinking adalah ketika kita sudah berpikir, akan tetapi yang kita temui adalah jalan buntu. Yang dimana jalan buntu itu akan menyiksa diri kita. Kita memikirkan suatu hal berulang-ulang, menganalisis terlalu dalam, dan mencari kepastian yang sebenarnya itu tidak pasti. Kita ingin semua sempurna, kita ingin semua terkontrol, kita ingin semuanya terkendali, kita ingin semuanya berada di genggaman tangan kita. Akan tetapi, hidup itu tidak seperti itu. Ironisnya, semakin kita mengontrol semua hal lewat pikiran kita, semakin kita kehilangan atas diri kita. Dan akhirnya kita tidak bergerak. Kita hanya diam, tapi pikiran kita terus berlari. Saya Muhammad Syahrul Zaki dengan NIM akhir 144. Kita mulai sesi materinya. Kenapa generasi muda lebih rentan terkena overthinking? Pertama, kita hidup di era perbandingan. Setiap hari kita melihat orang lain yang lebih sukses, yang lebih bahagia, yang lebih banyak rezekinya, yang lebih keren, yang lebih bahagia di media sosial. Kita mulai bertanya, kenapa hidup kita tidak seperti mereka? Padahal yang kita lihat hanyalah potongan terbaik dari hidup mereka. Kedua, kita dibesarkan dengan ekspektasi yang tinggi. Kita harus cepat sukses, kita harus punya rencana hidup yang jelas, kita tidak boleh gagal, kita tidak boleh belangsak. Akhirnya, kita takut untuk membuat langkah. Kita takut salah langkah, kita takut gagal, takut memilih, takut mencoba, takut membuat pilihan. Dan ketiga, kita sering hidup di masa depan. Kita memikirkan nanti, suatu saat, ya apa yang akan terjadi, sampai lupa kita menjalani sekarang. Kita sibuk memikirkan kemungkinan terburuk, sampai kita tidak pernah memberi kesempatan pada kemungkinan terbaik untuk dipakai. Contoh ketika kita overthinking, yang pertama, ketika chat yang tidak dibalas. Misal teman kalian mengirim pesan, nanti jadi ketemu nggak? Terus 2 jam nggak dibales. Mulai muncul nih pikiran, dia marah nggak ya? Aku salah ngomong kah? Jangan-jangan dia nggak mau temenan lagi. Padahal kenyataannya temannya cuma lagi sibuk dan belum sempat buka HP, atau kemungkinan bisa jadi tidur. Jadi di salah satu contoh cerita yang pertama ini, pesannya adalah overthinking sering membuat kita menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada. Contoh cerita yang kedua, habis presentasi. Kalian baru selesai presentasi nih di kelas, di pikiran kalian, tadi aku salah ngomong deh, teman-teman pasti ngetawain aku kelihatan bodoh banget. Padahal teman-temannya biasa aja, bahkan ada yang bilang presentasinya bagus. Dan pesan yang bisa diambil dari cerita itu, kita sering menilai diri sendiri lebih keras daripada orang lain. Malah kita sendiri yang nilai kita tuh terlalu berpikiran yang enggak gitu loh. Jadinya orang lain pun sebenarnya nggak mikir sampai ke situ, tapi kita sendirilah yang membuat beban itu. Contoh cerita yang ketiga, ketika kita memilih keputusan, semisal Budi ingin memilih jurusan kuliah, dia berpikir, kalau nanti salah gimana ya? Kalau nanti aku milih jurusan ini bakal sukses gak ya? Nanti kalau aku milih ini bakal nyesel gak ya? Akhirnya dia nggak jadi milih apa-apa karena takut salah. Dan pesan yang bisa diambil dari cerita ini, overthinking bisa membuat kita tidak bergerak sama sekali. Jadi yang ada malah nggak jadi ngambil keputusan. Cerita yang keempat, hal kecil jadi hal besar. Semisal teman kalian mengirim pesan panjang ke temannya, terus balasannya cuma oke. Terus langsung teman kalian tuh berpikir, dia kesel nggak ya? Aku salah kah ya? Dia jutek banget deh hari ini. Padahal temennya memang orang yang tipenya itu suka jawab singkat, bukan berarti marah. Dan di sini pesan yang bisa diambil, overthinking bisa salah menafsirkan hal-hal kecil. Dan dampaknya adalah overthinking mungkin terlihat seperti hal kecil, tapi dampaknya sangat besar. Secara mental, kita menjadi lebih cemas, lebih mudah stres, lebih sulit merasa tenang. Kita bahkan bisa meragukan diri kita sendiri.
Meskipun sebenarnya kita mampu, secara tindakan, overthinking itu membuat kita menunda, membuat kita menahan sesuatu, membuat kita takut salah langkah nih, takut gagal nih, takut dijudge orang nih. Padahal itu semua itu bukannya tidak pernah terjadi, akan tetapi semua kemungkinan seperti itu sebaiknya disingkirkan saja. Secara tindakan, overthinking itu mencoba menunda kita mengambil keputusan, menunda kita keluar dari zona nyaman. Pada akhirnya kita kehilangan banyak kesempatan. Bukan karena tidak mampu, tapi karena kita terlalu lama berpikir, kita terlalu lama memikirkan kemungkinan yang tidak bakal terjadi dan tidak pernah memulainya. Yang paling menyakitkan adalah dengan overthinking itu kita mudah lelah, kita mudah capek, kita merasa terbebani. Padahal semua itu terjadi hanya di dalam pikiran kita yang kemungkinan tidak bakal terjadi. Tapi overthinking itu kita bisa ubah menjadi lebih positif. Contohnya adalah kita harus mengubah sudut pandang atau reframing, di mana contohnya overthinking berisi pikiran negatif. Coba ubah lebih realistis dan positif. Contoh, ketika kamu berpikiran aku pasti gagal, kamu ubah aku belum tentu dapat berhasil, tapi aku bisa belajar dan mencoba. Dengan itu kita bukannya menyangkal masalah, tapi melihat sisi kemungkinan paling terbaik. Lalu kita bisa fokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Overthinking itu kita muter di masalah, tapi ketika kita berpikir positif, kita bisa mencari jalan keluar. Kita tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Langkah kecil apa yang bisa aku ambil? Ini mengubah pikiran dari yang awalnya cemas, bisa kita ubah menjadi tindakan yang positif. Lalu kita harus membatasi waktu untuk berpikir. Jangan biarin pikiran kamu tuh muter-muter terus. Caranya itu kasih waktu 10-15 menit untuk berpikir. Setelah itu kita harus ambil keputusan atau lanjut aktivitas. Jadi pikiran tetap terkontrol dan tidak liar. Lalu selanjutnya kita harus membedakan fakta dengan pikiran. Seringkali overthinking itu asumsi, bukan fakta. Contohnya di dalam pikiran kita mikir dia marah nggak sama aku, tapi faktanya dia itu cuma belum balas chat doang. Jadi kita harus melatih diri kita untuk bertanya, ini fakta atau cuma dugaan. Lalu selanjutnya kita harus melakukan self talk positif atau ngomong ke diri sendiri dengan cara yang positif. Apa yang kamu katakan ke diri sendiri itu penting. Contohnya kamu bisa mengganti kalimat dari yang aku nggak bisa, tapi diganti menjadi aku lagi belajar. Perlahan akan mengubah pola pikir jadi lebih sehat. Lalu selanjutnya, alihkan energi ke hal yang positif. Energi overthinking itu besar, jadi bisa dimanfaatkan. Contoh, kita bisa berolahraga, mencoba hal baru, menulis atau journaling, dan berkarya atau membuat hal-hal positif yang lainnya. Dari overthinking itu, kita bisa menjadi lebih produktif. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus bisa menerima bahwa semuanya itu tidak bisa dikontrol. Ini kunci penting. Kalian harus menyadari tidak semua harus sempurna, tidak semua itu bisa kita kendalikan. Kadang berhenti berpikir adalah keputusan yang terbaik. Lalu dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan overthinking tidak harus dihilangkan, tapi bisa diarahkan dari yang tadinya takut menjadi lebih waspada, lalu yang tadinya cemas jadi persiapan, lalu yang tadinya ragu menjadi pertimbangan. Tapi sebaik-baiknya kita mengalihkan overthinking ke hal yang positif, lebih baik kita mencegahnya. Bagaimana? Apakah overthinking itu bisa dihilangkan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita manusia dan berpikir adalah bagian dari dalam diri kita. Tapi kita bisa belajar mengendalikannya. Pertama-tama, kita harus menyadari bahwa pikiran kita tidak selalu fakta. Tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Kadang kita hanya melakukan asumsi atau bahkan ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Kita juga harus belajar bahwa itu tuh hanya pikiran, bukan kenyataan. Lalu kita harus beri batas waktu untuk berpikir. Berpikir itu perlu, tapi ada batasnya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih produktif atau hanya membuatku cemas. Kalau tidak membantu, ya cukup berhenti sampai di situ saja. Ketiga, fokus pada tindakan kecil. Overthinking membuat kita ingin semuanya sempurna, tapi kenyataannya kemajuan datang dari langkah kecil. Mulai saja dulu, tidak harus sempurna, tidak harus melakukan hal yang langsung besar. Karena tindakan kecil hari ini lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dilakukan. Keempat, kembali ke saat ini.
Jangan terlalu lama hidup di masa lalu atau masa depan. Tanya ke diri sendiri, apa yang kita bisa lakukan hari ini? Apa yang bisa membuat kita lebih produktif hari ini? Apa yang bisa membuat kita lebih berguna hari ini? Apa yang bisa membuat kita lebih positif hari ini? Karena hidup terjadi bukan di pikiran kita, tapi di momen yang kita sedang jalani sekarang. Overthinking itu bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak mampu. Justru sebaliknya, seringkali itu terjadi karena kita terlalu peduli, terlalu ingin melakukan yang terbaik. Tapi ingat, berpikir terlalu banyak tidak akan membawa kita kemana-mana. Jika kita tidak pernah melangkah, kita tidak perlu tahu semua jawaban untuk memulai. Kita tidak perlu menunggu 100%. Karena dalam hidup, keberanian bukan tentang yang tidak takut, tapi tentang tetap melangkah meskipun kita takut. Jadi mulai hari ini, ketika pikiranmu mulai terlalu ramai, ketika kamu mulai meragukan dirimu sendiri, berhenti sejenak, tarik napas, dan ingat satu hal, kamu tidak harus sempurna, kamu hanya harus memulai. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling banyak berpikir, tapi siapa yang paling berani bertindak. Terima kasih.